Sahabat-sahabat dan saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati, melindungi, dan memelihara kita, bahkan memulihkan dan menyembuhkan kita dari kuasa-kuasa penyakit, kuasa-kuasa kebinasaan, demikian juga dari kuasa wabah virus corona. Amin. Sahabat yang diberkati Tuhan, mari kita dengan kerelaan membuka hati untuk mendengar firman Tuhan dan merenungkan. Dari sana akan datang hikmat baru, memberikan kita kesejahteraan dan damai yang menenangkan kita dan yang memerdekakan kita di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan yaitu dari 2 Korintus 3 ayat 17. Demikian firman-Nya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikian firman Tuhan. Sahabat-sahabat, dikatakan oleh Yesus Kristus, orang yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan dan yang memelihara firman-Nya. Maka sahabat dan saya adalah orang yang berbahagia, adalah orang yang beroleh sejahtera dan damai, adalah orang-orang yang beruntung dan yang bersyukur, karena kita memiliki Kristus, karena kepada kita dicurahkan Roh Kudus, kepada kita diberikan Roh Penuntun, Roh yang memerdekakan kita dari keterselubungan, dari keterikatan-terikatan, sehingga kita bisa melihat dengan cerah Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan bersama kita di dalam perjalanan kehidupan yang sementara dan singkat ini. Sahabat-sahabat yang diberkati, Paulus menyatakan teks ini di tengah-tengah konteks masyarakat Korintus yang sangat sukar menerima fakta bahwa Yesus sungguh adalah Mesias, Juru Selamat dunia, bahwa Yesus adalah Allah yang menampakkan diri bagi umat manusia. Maka orang-orang saat itu sukar menerima Yesus karena mereka masih terikat dengan ikatan-ikatan hidup lama, dengan ikatan-ikatan ajaran-ajaran lama, sehingga mereka terus terselubung, mata mereka terus tertutup, sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran. Maka menurut Paulus, hanya Roh Allah yang sanggup memerdekakan mereka, melepaskan dari jeratan-jeratan yang mengikat mereka. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, Roh Allah telah dicurahkan kepada kita. Maka dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 bahwa Roh Allah yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dengan demikian, kita sebagai orang beriman yang menghayati dan menikmati hadirnya kuasa Roh Kudus di dalam diri kita, kita dimampukan untuk merdeka, terlepas dari ikatan-ikatan yang membuat kita tidak bahagia. Kita bisa terikat sakit penyakit, tetapi Roh Allah menyuruh kita, meskipun kita sakit, kita merdeka bersama Tuhan. Kita merdeka menjalani sakit penyakit. Meskipun kita kekurangan, kita merdeka di dalam kekurangan. Kita tidak tertindas, terikat, tertekan oleh kekurangan itu. Tetapi kita tahu kita sedang berjalan bersama Tuhan di dalam kekurangan-kekurangan. Maka kebahagiaan itu bermula dari kemerdekaan. Kemerdekaan itu hanya bisa kita peroleh jika kita menikmati hubungan dengan Roh Allah. Ia akan menuntun, mencerahkan pikiran, hati, dan nurani kita. Sahabat-sahabat yang diberkati, kepada kita telah dicurahkan Roh Allah. Bahkan Paulus berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa engkau adalah bait Allah, tempat kediaman Roh-Nya. Maka
Di dalam diri kita ada kuasa yang dahsyat, yang hebat, yang besar, yang memampukan kita bisa berbahagia, yang memampukan kita bisa bergembira, yang memampukan kita bisa bersyukur dan menikmati pergumulan perjalanan kehidupan ini. Karena kita dirangkul, dimiliki, dipenuhi oleh Roh Allah. Sahabat saudara yang diberkati Tuhan, kita akan memasuki era new normal life. Mungkin akan dapat menyebabkan kita khawatir, cemas, tertekan terhadap misteri ini. Tetapi Roh Allah memerdekakan kita melewati itu semua. Karena kita ada bersama Dia dan Dia ada bersama kita. Seperti janji Yesus, aku akan menyertai engkau senantiasa hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat, jika ada yang mengikat kita sekarang, kebencian, kuasa dosa, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan, mari kita nikmati kuasa penebusan Kristus. Kita nikmati kuasa Roh Kudus, supaya kita menikmati hari-hari yang dipercayakan Tuhan, sehingga kita bisa jadi berkat bagi sesama dan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.